Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya materi terkait dengan simple as possible 1 dan simple as possible 2. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar SAP1. Nanti saya akan posting penjelasan SAP1. Mohon maaf karena ada terlambat untuk posting yang video SAP1. Tapi di sini kita akan membandingkan apa yang membedakan antara simple as possible 1 yang ada di sebelah kiri ya, SAP1 kiri yang ada di sebelah kanan, di sebelah ini ya, kemudian SAP2 yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk gambar penjelasan dari perbedaan SAP1 dan SAP2 itu sumbernya saya ambil dari materi PPT ya. Kalau yang di sini, yang di modul ini sama ya sebenarnya, tetapi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan perbedaan antara SAP1 dan SAP2. Nah, jika dilihat arsitektur dari SAP2 ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Ini secara sekilas ini memang tampak lebih lengkap ya, lebih kompleks daripada SAP1. Karena banyak komponen-komponen tambahan yang tidak ada pada arsitektur SAP1. Nah, pada arsitektur SAP2 dan SAP1 ini kita akan bahas mengenai perbedaan-perbedaan yang ada pada keduanya. Nah, kita sandingkan dua hal seperti yang saya blok ya, yang ada pada gambar SAP1 dan SAP2. Nah, kalau pada SAP1 ya, yang sebelah kanan ini yaitu arsitekturnya terdapat penjumlahan dan pengurangan ya, atau adder dan subtractor. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini penjumlahan, adder, dan subtraction-nya adalah pengurangan. Nah, sedangkan pada SAP2 itu ada arithmetic logic unit ya, atau ALU. Penjumlahan dan pengurangan ya, melainkan adanya ALU ya, arithmetic logic unit ya, kepanjangan dari ALU. Nah, pada ALU ini terdapat penjumlahan dan pengurangan. Artinya, selain dari penjumlahan dan pengurangan pada SAP1, pada SAP2 juga bisa melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan juga NOR. Nah, selanjutnya mengenai register. Ya, register adalah tempat penyimpanan atau operan yang beroperasi pada saat itu juga. Register pada SAP1 ini ada dua, yaitu akumulator A dan juga register B. Akumulator atau A dan juga register B. Nah, sedangkan pada SAP2 ada 3 register, yaitu register C ini sebagai register tambahan. Nah, pada gambar ini juga ada lagi register TMP. Nah, TMP ini tidak bisa diprogram ya. Nah, tambahan satu register C ini dapat fleksibilitas ya, yang akan ditunjukkan pada contoh-contoh program SAP2.
kita akan membahas mengenai input dan output. Nah, pada sub 1 hanya ada binary output ya. Pengeluaran angka biner berupa lampu-lampu LED. Sedangkan pada sub 2 ini lebih lengkap ya, ada 2 output dan juga ada 2 input. Nah, artinya user dapat menginput bilangan setelah program dibuat. Sedangkan pada sub 1 outputnya berupa display binary ya, atau peraga biner. Sedangkan pada sub 2 ini menggunakan hexadesimal display ya. Hexadesimal display tampilannya seperti kalkulator. Nah, satu hal lagi yaitu output serial. Yang ini yang pertama hexadesimal keyboard, yang input kedua adalah serial keyboard. Nah, pada sub 2 ini output berupa hexadesimal display ya. Tampilannya seperti kalkulator. Di sini satu output lagi yaitu output serial. Input pertama adalah hexadesimal keyboard. Kemudian input kedua yaitu serial input. Kemudian kita akan membandingkan RAM. Ya, pada sub 1 RAM-nya adalah 16 byte, sedangkan pada sub 2 RAM-nya berukuran 64 KB. Ini jauh lebih besar dari sub 1 ya. Artinya program yang dibuat bisa lebih kompleks daripada sub 1. Satu alamat masih berukuran 1 byte, sehingga jumlah alamat ada 64 kilo. Nah, untuk alamat diperlukan MAR ya, sepanjang 16 bit ya, diperlukan MAR sepanjang 16 bit. Sedangkan pada sub 1 RAM-nya berukuran 4 bit. Register instruksi ya. Pada sub 1 hanya ada instructional register. Kemudian pada sub 2 ada MDR instruction register. Selain itu ada juga MDR ya. MDR memory data register. Artinya data dan instruksi ini lebih besar. Opcode pada sub 1 ini berukuran 4 bit. Maksimal hanya ada 12 jenis instruksi. Opcode pada sub 2 ini berukuran 8 bit. Ini artinya ada maksimum 266 jenis instruksi pada sub 2. Ini jauh lebih banyak ya instruksi pada sub 2 dibanding dengan instruksi yang ada pada sub 1. Tentunya pada sub 2 instruksi tidak terbatas pada penjumlahan dan pengurangan saja. Saya kira itu ya untuk penjelasan singkat terkait dengan perbedaan antara sub 1 dan sub 2. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.